Pemungutan suara ulang, alam demokrasi atau bukti kecurangan. Teman-teman semua, demokrasi adalah janji keadilan yang harus kita tuntut dan harus kita pastikan. Tapi bagaimana jika keadilan itu justru dirusak oleh mereka yang seharusnya menjaga? Pemilihan kepala daerah di tahun 2024 mencatat sejarah kelam. 24 daerah harus mengulang pemungutan suara. 14 daerah diantaranya itu harus mengulang secara utuh di seluruh tempat pemungutan suara. Kalau boleh bilang ini sebuah angka yang mencengangkan, tapi juga bukan sebuah kebanggaan. Ini adalah alarm untuk memastikan bahwa ada yang salah dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilu kita. Kenapa ini bisa terjadi? Siapakah yang harus bertanggung jawab? Apa dampaknya bagi kita sebagai pemilih? Nah, coba kita bahas ini semua secara lebih tuntas. Apa itu pemungutan suara ulang dan kenapa ini bisa terjadi? Pemungutan suara ulang atau PSU adalah sebuah proses pengulangan atas pemilihan yang terjadi karena beberapa alasan, salah satunya adalah pelanggaran serius ataupun bencana alam. Yang dimana pada pilkada kemarin, melalui proses perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, Mahkamah Konstitusi atau MK menerima 310 perkara sengketa di pilkada yang di mana 270 sengketa tersebut ditolak, sementara 40 sengketa diperiksa lebih lanjut dan 24 diantaranya berujung pada pemungutan suara ulang. Ini merupakan rekor tertinggi dalam sejarah pilkada Indonesia. Dan pertanyaannya, mengapa bisa begitu banyak? Kalau misalkan berkaca rekan-rekan semua, De Verger di tahun 54 pernah mengatakan bahwa stabilitas sistem pemilu itu bergantung pada integritas penyelenggaraan. Artinya, jika pelanggaran-pelanggaran dibiarkan, maka kita khawatir bahwa pemilu ataupun pemilihan kepala daerah akan kehilangan esensinya. Nah, lantas apa saja yang kemudian menjadi penyebab daripada pemungutan suara ulang tersebut? Kalau misalkan kita analisis dari berbagai putusan yang sudah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka kita bisa melihat ada beberapa alasan yang sangat sering menjadi latar belakang kenapa harus dilaksanakannya pemungutan suara ulang. Yang pertama adalah mengenai politik uang. Salah satu contohnya misalkan di Kabupaten Tasikmalaya, di mana ada salah satu tim sukses yang tertangkap membagikan uang menjelang pencoblosan, yang dimana ini memiliki bukti kuat yang sehingga PSU itu menjadi salah satu putusan oleh Mahkamah Konstitusi. Kita semua mengetahui bahwa politik uang ini sangat sulit untuk kemudian disentuh oleh hukum. Padahal kasus politik uang itu sangat-sangat sering terjadi. Ini yang kemudian pernah dikatakan oleh Larry Diamond di tahun 2008 bahwa politik uang itu adalah kanker demokrasi. Membiarkannya sama dengan membiarkan demokrasi membusuk dari dalam dirinya sendiri. Artinya, politik uang ini menjadi salah satu catatan penting ketika kita mau melihat bagaimana prosesi pemilihan kepala daerah kemarin, dan ternyata masih sangat-sangat terjadi hingga salah satu kasusnya dijadikan putusan oleh Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Yang kedua adalah penyalahgunaan wewenang. Di salah satu kabupaten daerah proses pemilihan kepala daerah, yaitu di Mahakam Ulu, kita bisa melihat bahwa ada bupati aktif yang menggunakan anggaran daerah untuk memenangkan calon tertentu. Yang dimana kita bisa melihat bahwa terjadi suatu pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Lantas bagaimana putusan MK menyikapi hal tersebut? Maka MK menyatakan bahwa ini harus dilakukan pemungutan suara ulang dan harus ada diskualifikasi pasangan calon yang terbukti melanggar. Nah, namun rekan-rekan semua, apa yang menarik dari kasus ini, kita bisa melihat bahwa sebetulnya pola ini berulang di setiap pemilihan kepala daerah. Nah, jangan-jangan mungkin sanksinya terlalu ringan. Jangan-jangan bahwa tidak ada kesadaran lebih untuk mencegah hal tersebut. Jangan-jangan etika politik yang sudah sangat rusak.
Nah, ini yang kemudian pernah disinggung oleh Robert Dahl di tahun 1971 yang menegaskan, tanpa sanksi yang tegas, demokrasi hanya sekadar pajangan. Demokrasi hanya berupa prosedur, namun tidak substansial. Berikutnya, latar belakang yang banyak terjadi di kejadian kemarin yang menyebabkan adanya putusan pemungutan suara ulang adalah keterlibatan pejabat negara. Ini menjadi salah satu hal yang harusnya menampar kita semua. Salah satu hal yang terjadi itu di Kabupaten Serang, di mana seorang menteri terang-terangan mendukung istrinya yang maju sebagai calon bupati. Dengan memobilisasi, dengan kemudian terlibat secara langsung, yang ini menyebabkan netralitasnya itu dipertanyakan. Dan apakah ini pertama kali? Sayangnya ini bukan pertama kali. Artinya, ini menunjukkan suatu hal yang sangat buruk, penyakit kronis yang menunjukkan apa? Tidak adanya kesadaran lebih dan bentuk penjagaan etika dari diri sendiri untuk kemudian melihat dan menjaga dirinya untuk tidak terlibat dalam praktek-praktek yang kemudian memenangkan calon-calon tertentu. Seharusnya pejabat publik, apalagi pejabat negara, itu mampu untuk menjaga dirinya lebih beretika untuk kemudian tidak terlibat secara langsung dalam pemenangan di proses pemilihan. Sangat tidak adil ketika kemudian kompetisi diikuti juga oleh panitianya itu sendiri. Ini kemudian disinggung juga oleh John Lynch di tahun 1990 bahwa campur tangan pejabat dalam pemilu ini menjadi salah satu sinyal kuat adanya kemunduran demokrasi. Nah, kemudian yang juga banyak terjadi saat kemarin proses pilkada yang berujung pada PSU itu adalah administrasi yang kacau. Mungkin ini terdengar tidak seramai ataupun tidak terlihat separah seperti sebelum-sebelumnya, namun kita harus melihat bahwa proses pemilihan yang baik harus dilandasi juga dengan taat administrasi yang baik. Ketika persyaratan administratif itu tidak dihiraukan dengan baik, maka kita patut curiga bahwa proses pemilihan juga tidak berjalan dengan baik pula. Nah, ini terjadi salah satunya di Kota Palopo ataupun dan Kabupaten Bengkulu Selatan. Yang dimana ada daftar pemilih yang bermasalah sehingga menyebabkan tempat pemungutan suara kekurangan surat suara. Yang artinya pemilih kemudian ada juga yang terjadi pemilih bisa mencoblos lebih dari sekali. Dan kita harus tahu bahwa ini bukan sekadar kegagalan teknis, tapi kemudian melihat lebih jauh ini adalah bentuk kegagalan sistemik, ini adalah bentuk pengabaian dan juga kelalaian yang berujung fatal hingga harus dilaksanakan pemungutan suara ulang. Apa kemudian dari 4 hal ini dan juga banyak lagi variabel lain yang menjadi latar belakang pemungutan suara ulang? Apa konsekuensi, apa yang harus dirasakan, apa dampak dari PSU. Kita bisa katakan bahwa ini menjadi tanda penting, tanda alarm bahaya demokrasi yang kemudian dirusak, ada bentuk pengabaian, dan siapa yang kemudian menjadi korban? Kita sebagai pemilih dan juga sekaligus masyarakat. Pemungutan suara ulang itu bukan sekadar cuma mencoblos ulang. Ini menunjukkan betapa lemahnya tata kelola pemilu kita. Ada beberapa dampak langsung dari bagaimana penyelenggaraan pemungutan suara ulang itu bisa dilakukan nantinya. Yang pertama, akan sayang sekali gitu ya, kita harus mengeluarkan anggaran ulang. Kita harus merancang anggaran kembali, kemudian mengeluarkan uang negara, hanya karena ada kelalaian dan juga pelanggaran yang dilakukan oleh segelintir orang tertentu, baik itu peserta ataupun penyelenggara. Pemungutan suara ulang di 24 daerah kemungkinan bisa menghabiskan hampir 1 triliun. Dan kita bisa melihat bahwa dana ini seharusnya bisa untuk kebutuhan yang lain. Terlebih di masa sekarang yang sedang menggebu-gebu berbicara tentang efisiensi. Harusnya penyelenggaraan dan juga orang-orang yang terlibat dalam pemilihan kemarin bisa memahami urgensi tersebut, memahami bahwa untuk eman-eman menggunakan anggaran dengan baik dan jangan sampai mereka lalai dalam kerjaannya sehingga anggarannya terpakai untuk diulang pemungutan suara di daerah yang sama. Sebetulnya pemungutan suara itu memang harus dipastikan pemungutan suara ulang karena dia
merupakan bentuk tepat untuk memastikan bahwa demokrasi dan juga bahwa harga dari suara masyarakat itu bisa dipastikan hadir. Tapi kita harus bisa melihat juga, ini harus menjadi tanggung jawab bagi penyelenggara khususnya. Kalau misalkan kita bisa lihat gitu ya, kalau katanya Adam Przeworski di tahun 1999, pemilihan buruk itu bukan sekadar masalah teknis tapi ancaman bagi kesejahteraan negara. Dengan adanya PSU artinya mengambil anggaran negara. Dengan ada pengambilan anggaran negara, maka ada beberapa kebutuhan lainnya yang harus dikonversi menjadi kebutuhan untuk PSU. Memang PSU adalah harga mahal, tapi kita lagi-lagi harus menerima konsekuensinya. Namun, jangan lupa bahwa penyelenggara juga perlu untuk dievaluasi dan juga diingatkan segera. Yang kedua, apa yang kemudian bisa terjadi? Yang terjadi kalau misalkan PSU terus berulang, apalagi di berbagai daerah, kita khawatir bahwa kepercayaan publik bisa menurun terhadap pemilu. Akan sangat mungkin muncul pertanyaan-pertanyaan seperti buat apa menyoblos, toh ujung-ujungnya diulang. Yang kami khawatir semakin banyak yang berpikir seperti ini, maka kita bisa melihat adanya kehilangan kepercayaan terhadap demokrasi yang berkemungkinan membuat demokrasi menjadi kehilangan makna. Ini yang pernah disinggung oleh Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt di tahun 2018 dalam How Democracy Dies, yang kemudian memperingatkan dengan terang, ketika pemilih kehilangan kepercayaan, demokrasi mulai runtuh. Bukan dengan kudeta, tapi dengan keengganan rakyat untuk berpartisipasi. Artinya, sangat-sangat mungkin untuk kemudian perbaikan perbagian dari pemilihan ini itu harus dilakukan secara serius, agar memastikan bagaimana kepercayaan publik terhadap demokrasi yang dijalankan itu bisa utuh tanpa dikurangi. Yang ketiga, kami khawatir juga bahwa adanya konflik sosial dan ketegangan politik yang berlebih. Ketika pemungutan suara ulang itu terjadi terus-terusan, maka kami khawatir ini akan memicu protes besar. Seperti contohnya di Kabupaten Pasaman nih, ini sudah terjadi, PSU memicu proses besar, yang dimana kantor KPU dilempar batu, bentrok terjadi, yang bertarung. Padahal ya ini sangat-sangat mungkin bisa diselesaikan, ini sangat-sangat mungkin untuk mencegah itu semua ketika pemilihan dijalankan dengan baik. Nah, lantas apa yang kemudian harus kita lakukan untuk memperbaiki ini semua? Rekan semua, demokrasi butuh perbaikan dan itu tentu nggak bisa ditunda. Yang pertama, penting sekali kita untuk mereform bagaimana lembaga penyelenggaraan pemilihan kita. Secara tata kerja, seperti contoh verifikasi calon, itu harus lebih ketat. Penguatannya tentu harus lebih tajam, lebih utuh, dan lebih komprehensif. Bukan sekadar administratif yang bahkan urusan administratif saja mereka lalai. Tapi mereka harus lebih memahami betul bagaimana tupoksi mereka, memahami betul bagaimana tanggung jawab mereka. Untuk apa? Untuk memastikan pemilu ini, pilkada itu berjalan dengan benar adil, bersih, dan tentu berjalan pada asas-asas dan juga landasan pemilihan. Penting sekali juga untuk melihat apakah kemudian teknologi informasi bisa membantu mereka, seperti verifikasi data. Bisa nggak kemudian ada integrasi digital misalkan? Atau yang kedua, apakah kemudian mereka siap nggak bertanggung jawab nih ketika, contoh, anggaran mereka kemudian dipotong sebagai bentuk tanggung jawab karena kelalaian tersebut dan anggarannya dipakai untuk menjadi dana pelaksanaan pemungutan suara ulang. Kalau misalkan mau fair, ketika ada penyelenggara yang kemudian lalai dan abai terhadap tanggung jawabnya, bukankah mereka juga harus bertanggung jawab langsung atas kesalahannya? Karena tentu di demokrasi tidak hanya bisa sekadar minta maaf, tapi juga harus bertanggung jawab. Ini mungkin saja untuk diterapkan di Indonesia, dan tentu dengan pertimbangan yang matang. Yang kedua, kita perlu untuk melihat bahwa ada keharusan untuk bagaimana hukum, landasan kepemiluan ini bisa ditegakkan dengan lebih kuat. Ini menjadi evaluasi rutin dan tahunan pasca pemilihan. Kalau misalkan kemudian politik uang terbukti bisa membuat PSU, artinya kita bisa melihat, mungkin nggak kemudian pelakunya bisa dipenjara? Mungkin nggak untuk pelakunya bisa untuk diberikan sanksi
dan juga hukuman yang lebih berat. Bagi contoh, misalkan di Korea Selatan, pejabat yang terbukti mencuri pemilu langsung dicopot dan dilarang berpolitik seumur hidup. Tapi kalau di Indonesia kayaknya sulit ya. Kenapa di sini kok justru bisa maju lagi? Ini yang kemudian disinggung oleh Larry Diamond yang bilang bahwa tanpa hukuman yang tegas, demokrasi berubah jadi arena permainan para oligark saja. Yang ketiga, kayaknya penting deh untuk meningkatkan peran pemilih kita sebagai anak muda. Menolak politik uang, mengawasi jalannya pemilu secara lebih matang, ikut terlibat dalam pelaporan, dan juga ikut terlibat dalam pengawasan di pemilu secara langsung. Karena tentu demokrasi yang sehat ini nggak hanya bergantung pada sistem, tapi juga pada pemilih yang sadar dan kritis. Dan kita sebagai anak muda yang juga mempunyai kapasitas, tenaga, energi, serta jumlah yang sangat banyak. Kalau misalkan kita lihat di komposisi pemilu, maka penting rasanya kita terlibat jauh dalam proses-proses pengawasan, baik itu di pemilihan umum ataupun di pilkada. Maka rekan-rekan semua, pemilu adalah cermin bangsa kita. Kalau misalkan kita terus begini, apa yang kita lihat di cermin? Pemilu dan demokrasi itu bukan sekadar memilih pemimpin, tapi kemudian memastikan pemimpin yang terpilih adalah hasil dari proses yang jujur, hasil proses yang adil, hasil proses yang berintegritas. Karena pemilu yang curang, pilkada yang curang, itu tidak akan menghasilkan pemimpin yang jujur, pemimpin yang berintegritas dan mampu bertanggung jawab. Dan jika kita membiarkan itu terjadi, kita bukan hanya kehilangan esensi daripada pemilihan yang adil, tapi juga kehilangan demokrasi itu sendiri. Maka rekan-rekan semua penting sekali untuk memantau ini semua. Pemungutan suara ulang yang dilaksanakan di berbagai daerah penting sekali untuk dipantau. Penting sekali untuk dicegah adanya kemungkaran yang lebih hebat, adanya pemufakatan jahat yang lebih kuat. Begitu teman-teman semua, tulis di komentar kalau misalkan kamu merasa bahwa PSU ini menunjukkan demokrasi lebih rusak ataupun lebih kuat. Atau kamu punya perspektif lain, silakan bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe di YouTube Perludem. Mari kita kawal pemilu, mari kita jaga demokrasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.